Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang jurnal evaluasi proses dan hasil belajar. Yang mana kelompok 4 ini terdiri dari Dede Resti, Hani Hikmatunisa, Hasbullah, Irmia Daronsyah, MD Ruhya, serta Nur Arsti Maulid. Baik, tujuan dari presentasi dan jurnal ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran SD yang diampu oleh dosen kami tercinta yaitu Ibu Wiworo Retnadi Rias Hayu SPD MPD. Baik, langsung saja ke jurnal yang pertama yaitu yang dikarang oleh Sawaludin dan Muhammad Sidik pada jurnal PTQ dan Pendidikan dengan nama judul yaitu Langkah-langkah dan Teknik Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. Abstraksinya yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang evaluasi hasil belajar, diantaranya adalah teknik dan langkah-langkah evaluasi hasil belajar, sehingga evaluasi yang dilakukan dapat terukur. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apa saja langkah-langkah dan teknik-teknik evaluasi hasil belajar pendidikan agama. Penelitian bersifat kualitatif dengan menganalisis beberapa buku literatur dan sebagai sumber data. Pada jurnal pertama ini memiliki pendahuluan yaitu seorang calon guru nantinya akan benar-benar dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Di dalam pengajar nantinya seorang guru dituntut untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Menurut Sawaludin, adapun tujuan daripada jurnal yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apa saja langkah-langkah dan teknik evaluasi hasil belajar pendidikan agama. Tujuan dilaksanakan penelitian ini antara lain menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Pada jurnal pertama mendapatkan hasil yaitu menurut Anas Suditjo, evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah. Perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang keenam, yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Adapun teknik evaluasi hasil belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik tes. Yang kedua, teknik objektif. Yang ketiga, yaitu teknik non-tes. Kesimpulan daripada jurnal pertama yaitu dalam dunia pendidikan, seorang guru dituntut untuk bertanggung jawab atas pelajaran apa yang diberikan kepada siswa. Maka dari itu, guru harus melakukan evaluasi terhadap proses belajar siswa, terlebih lagi dalam pendidikan agama. Proses evaluasi dapat dilaksanakan dengan mempersiapkan aspek-aspek evaluasi, misalnya memilih dan menentukan teknik, menyusun alat-alat pengukur, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan patokan, serta menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar tersebut. Hasil dari evaluasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa. Adapun jurnal yang kedua yang dikarang oleh Valentina Bariro dan Aditya Chandra Setiawan dengan nama jurnal yaitu Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan yang memiliki judul yaitu Evaluasi Hasil Belajar Penerapan Vivid Learning untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Abstraknya yaitu artikel ini bertujuan mendeskripsikan model pembelajaran Vivid Learning dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada proses pembelajaran. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal nasional dan internasional serta buku. Adapun pendahuluan daripada jurnal ini yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek penting pada perkembangan hidup manusia karena mampu mengubah pola pikir manusia menjadi dinamis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting.
Oleh karena itu, perlu adanya strategi pembelajaran yang inovatif guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik perhatian siswa untuk belajar secara aktif. Esensi model pembelajaran pivot learning adalah suatu model pembelajaran yang menerapkan prosedur kelas terbalik, yang mana kegiatan pembelajaran biasanya dilakukan langsung di dalam kelas, namun pada model pivot learning, siswa dapat melakukan pembelajaran di luar kelas atau bisa disebut dengan kelas. Adapun tujuan daripada jurnal yang kedua yaitu penelitian bertujuan mendeskripsikan evaluasi hasil penerapan pivot learning dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan atau library research. Adapun hasilnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa mata kuliah manajemen dengan program evaluasi pembelajaran model pivot learning yang menerapkan revisit community of inquiry demi meningkatkan hasil belajar, yang mana proses evaluasi menggunakan 3 aspek, yaitu desain program pembelajaran, implementasi program pembelajaran, hasil yang dicapai. Dengan menetapkan indikator RCOI pada model pivot learning, mahasiswa merasa adanya stimulus dan belajar mandiri dan berdampak pada peningkatan hasil belajar mahasiswa yang signifikan. Implementasi model pembelajaran pivot learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai pendukung materi pembelajaran seperti video pembelajaran, modul atau media pendukung, aplikasi belajar lainnya, yang mana peran guru adalah sebagai fasilitator dengan memberikan studi kasus atau permasalahan kepada siswa. Kesimpulan daripada jurnal kedua yaitu berdasarkan data dan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pivot learning dinilai memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dan dapat diimplementasikan untuk semua jenjang pendidikan. Evaluasi hasil belajar penerapan pivot learning mampu meningkatkan pemahaman peserta didik serta membantu guru dalam mengembangkan proses pembelajaran dan evaluasi pada akhir pembelajaran. Baik, langsung ke jurnal yang ketiga yaitu yang dikarang oleh Ina Magdalena, Alfi Ridwanita, dan Bunga Aulia pada jurnal pendidikan dan dakwah yang memiliki judul yaitu Evaluasi Belajar Peserta Didik. Tujuan dari artikel ini adalah mengubah pengetahuan yang dimiliki oleh para pengajar dan memperhatikan metode pengajaran yang mudah diterima oleh peserta didik, sehingga tujuannya tercapai sesuatu dengan apa yang diharapkan. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan agar dapat mencapai manusia paling sempurna sebagai khalifah di atas bumi. Pengembangan pendidikan atau tidak dapat dipisahkan dan tanggung jawab pendidik. Tujuan yang akan dicapai, maka pendidik harus melakukan sebuah kegiatan yang disebut evaluasi pendidikan. Adapun pendahuluan dari jurnal 3 yaitu secara etimologi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi, di antaranya Edwin dalam Rama Yunis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai. Suatu pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuai berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Tujuan dari jurnal ketiga yaitu kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun fungsi daripada jurnal ketiga, Nana Sujana menjelaskan bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini didapatkanlah diketahui bahwa tingkat penguasaan bahan pembelajaran dikuasai oleh siswa. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa tersebut baik atau tidak baik. Yang kedua, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Rendahnya capaian hasil belajar yang diperoleh siswa tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan siswa itu sendiri. Manfaatnya yaitu secara umum manfaat yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran yaitu A. Memahami sesuatu.
mahasiswa, entry, behavior, motivation, dan lain-lain, sarana dan prasarana dan kondisi dosen. B. Membuat keputusan, kelanjutan program penanganan masalah, dan lain-lain. C. Meningkatkan kualitas, PBM, komponen-komponen PBM. Kesimpulan dari jurnal 3 yaitu evaluasi sebagai suatu kegiatan mengumpulkan data dan informasi mengenai kemampuan belajar siswa untuk menilai sudah sejauh mana program pengembangan sistem instruksional telah berjalan, dan juga sebagai suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Jurnal yang keempat yang dikarang oleh Leni Fitriani dengan nama jurnal Al-Islah Jurnal Pendidikan. Judul jurnal Prinsip Kontinuitas dalam Evaluasi Proses Pembelajaran. Adapun pendahuluannya yaitu evaluasi merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan dengan perencanaan yang matang untuk menentukan nilai yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti rangkaian aktivitas pembelajaran dalam beberapa waktu. Nilai tersebut melambangkan hasil secara kualitatif dan kuantitatif terkait perkembangan belajar peserta didik. Adapun tujuan daripada penelitian evaluasi ini yaitu dapat dipahami bahwa tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dan juga sebagai bahan refleksi diri bagi guru terhadap aktivitas mengajarnya. Fungsi evaluasi antara lain yang pertama untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jenjang waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling atau BK. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Adapun macam-macam evaluasi, yang pertama ada evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, yang ketiga evaluasi diagnostik, yang keempat adalah evaluasi penempatan atau placement. Kesimpulan dari jurnal keempat yaitu tujuan pembelajaran secara eksplisit ditetapkan dalam rencana pelaksana pembelajaran atau RPP ataupun satuan pembelajaran SP yang hendak dicapai melalui kegiatan pembelajaran efektif. Tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dapat diketahui melalui pelaksanaan evaluasi. Artinya, penetapan tujuan pada awal kegiatan dan diikuti pelaksanaannya proses pembelajaran tidak akan berarti tanpa adanya evaluasi. Adapun jurnal yang kelima yang dikarang oleh Siska Dianasari dengan nama jurnal yaitu Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Judul jurnal yaitu Evaluasi Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKN. Adapun pendahuluan daripada jurnal ini yaitu komponen penilaian proses pembelajaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Perencanaan penilaian proses pembelajaran PPKN terdapat 5 indikator yaitu penyusunan RPP, alokasi waktu, bahan, metode pembelajaran, dan alat sumber, media, dan langkah pembelajaran. Broad Broker dan kawan-kawan menyatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu kriteria penilaian proses pembelajaran. Pada tahap perencanaan, penilaian proses pembelajaran perlu diperhatikan adanya konsistensi. Adapun pembahasan daripada jurnalnya kelima yaitu penilaian proses pembelajaran dilakukan untuk mengukur keterlaksanaan perencanaan pembelajaran. Terdapat 5 indikator penilaian proses pembelajaran yaitu penilaian terhadap keterlaksanaannya guru, interaksi guru dengan siswa, keterlaksanaan siswa, keaktifan siswa, dan penilaian terhadap kualitas hasil belajar. Laporan penilaian proses pembelajaran mencakup catatan dan laporan hasil penilaian. Laporan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penilaian proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar terdiri dari 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Perencanaan penilaian hasil belajar PPKN terhadap 10 indikator, yaitu guru memiliki dokumen, guru mencantumkan kompetensi dasar yang dinilai dalam kisi-kisi, indikator guru mencantumkan indikator penilaian dalam kisi-kisi, tujuan penilaian dalam kisi-kisi, guru mencantumkan teknik penilaian, indikator guru mencantumkan waktu penilaian, penilaian pengetahuan, aspek sikap, aspek keterampilan, prinsip validasi guru dalam menyiapkan instrumen penilaian. Adapun kesimpulan daripada jurnal pertama sampai kelima yaitu evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru agar tercapainya tujuan pendidikan.
evaluasi yang dilakukan oleh guru yaitu evaluasi hasil belajar. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan siswa setelah menerima pembelajaran dari seorang guru. Penerapan model Vivid Learning menjadi alternatif metode pembelajaran dengan penerapan yang berbeda dari pembelajaran konvensional, sehingga memberikan dampak yang baik dari segi aktivitas guru dan efisiensi waktu mengajar. Dan biasanya menggunakan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu teknik pengumpulan data dengan proses menelaah berbagai sumber tertulis. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam suatu proses pembelajaran, sekaligus untuk memahami siswa sampai sejauh mana dapat memberikan bantuan terhadap kekurangan-kekurangan siswa, dengan tujuan menempatkan siswa pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Mungkin cukup sekian dan terima kasih banyak sebelumnya kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Wiworo yang terhormat, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak daripada presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengetikan dalam presentasi kami kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.